Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Eliza dalam podcast Psycho Listening bersama Bu Viva selaku narasumber. Untuk kali ini kita akan membahas toxic relationship. Ibu, boleh dong bagi-bagi cerita apa sih toxic relationship itu menurut Ibu? Oke, sebelumnya kita kenal dulu relationship itu apa. Relationship itu kan berarti hubungan antara dua orang atau lebih, itu membuat suatu ikatan satu sama lain. Nah, seharusnya hubungan itu kan punya istilahnya hubungan timbal balik dan bersifatnya positif, artinya menguntungkan baik dari satu pihak atau dua belah pihak. Nah, masalahnya yang terjadi adalah pada saat punya hubungan pasti ada yang negatif. Nah, negatif ini kalau tidak diselesaikan akan menjadi racun atau menjadi toxic relationship. Sehingga kalau diartikan secara harfiah, toxic relationship adalah hubungan yang sudah ada racun di dalamnya dan itu merugikan salah satu pihak. Bahkan istilahnya sudah tidak aman lagi hubungan ini, seperti itu sih. Karena toksik itu beracun, berarti sudah merusak secara fisik dan psikis. Nah, kalau secara teori sih ya, toxic relationship ini kan bahasa kerennya ya. Bahasa ilmiahnya itu sebenarnya kekerasan dalam pacaran atau dating violence. Kalau dia berbicara dengan pertemanan, berarti toxic friendship. Ada lagi yang terbaru ini toxic parentship gitu loh. Jadi hubungan yang beracun antara orang tua dan anak. Nah, kalau dari kekerasan sendiri itu ada dibagi 4. Pertama itu fisik, psikis, terus ekonomi dan seksual. Kalau ini bicara tentang toxic parentship-nya ke pacaran bisa dimasukkan 4 itu. Yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu udah jelas memukul, menampar, menjambak, apalagi kalau itu pernah juga ada di sudut badannya, pakai rokok dan lain-lain, itu fisik, pukul, menendang, pokoknya mencederai fisik lah sampai meninggalkan luka lebam. Bahkan ada yang patah tulang rusuk, itu ada banget. Terus psikis ini kaitannya dengan overprotective atau bahasa kerennya itu posesif. Lalu membuat poros kehidupannya itu ada di pasangan. Menghina, memanggil dengan panggilan yang tidak baik, mempermalukan di depan umum. Terus membatasi kehidupan sosial. Misalnya tidak boleh bermain dengan ini, nggak boleh ketemu temennya, apa segala macam. Semua muat atas izinnya, padahal orang tuanya boleh kan. Yang pertama dan utama adalah harus sadar. Istilahnya dalam psikologi itu harus muncul insight. Ini ada apa nih gitu. Kok kayak saya seperti ini? Kok hidup saya seperti ini? Kok keuangan saya habis terus? Atau kok teman-teman saya malah saya jauhin? Jadi harus sadari ada apa. Jadi kita harus kritis dengan diri sendiri. Lalu kemudian kenali tanda-tanda kekerasan, baik itu fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Kalau atas nama cinta untuk kekerasan, aduh kasar juga nih ngomongnya, itu nggak ada, omong kosong. Tapi kalau sudah terlanjur melakukan misalnya hubungan hubungan badan, setiap tindakan pasti ada resiko. Resikonya ya udah, kamu hilang perawan itu resiko gitu loh. Kamu melakukan itu dengan sadar dan kamu harus sadar juga atas konsekuensinya. Jangan sampai itu menjadi hal yang untuk kamu bisa dimanipulasi dengan aku nih sudah ngambil keperawananmu kayak gitu loh. Jangan sampai dimanipulasi dengan kalimat itu gitu. Karena dengan pemikiran seperti itu ya kita kan selamanya akan terjebak di dalam lingkaran setan. Salah satunya ya sudah kenali tanda, berarti mampu untuk memutuskan rantai itu tadi. Udah nggak bisa nih, gitu kan?
Nggak bisa kayak gini terus, putus aja. Putus maupun nanti aku dicap perempuan tidak baik atau apa terserah. Karena kesehatan mental itu lebih baik. Sehat itu tidak hanya secara fisik tapi secara psikis kayak gitu. Karena sehat yang benar adalah sehat secara fisik maupun psikis. Lalu kalau memang bisa dilaporkan, laporkan ke pihak berwajib atau siapa deh, atau konselor. Kemudian biasakan untuk berkomunikasi asertif. Asertif artinya ya, aku nggak suka kamu seperti ini, aku sakit, atau aku mau berteman dengan teman-temanku, tapi aku juga punya waktu kok untuk kamu, gitu. Jadi ada bahasa komunikasi positif dan komunikasi asertif. Lalu yang terakhir, cari tempat teraman untuk bercerita. Bisa itu mungkin kalau sama orang tua udah repot ya urusannya. Mungkin sama teman baik kah, atau ke konselor atau ke psikolog sekalipun. Karena psikolog itu istilahnya itu tempat safety place untuk bercerita apa aja gitu. Dan kamu berhak untuk bahagia, berhak untuk keluar dari lingkaran setan yang toksik yang enggak. Itu sudah tidak menguntungkan kok. Yang namanya cinta itu tidak menyakiti, tapi saling menguntungkan satu sama lain. Namanya juga relationship ya, ada take and give seperti itu. Tapi kalau kita hanya take aja atau give aja itu udah nggak beres nih seperti itu. Sehingga kalau sudah mempunyai tanda-tanda seperti itu, berani mengambil keputusan. Karena setiap perbuatan itu pasti disertai dengan konsekuensi di belakangnya. Sehingga kita dituntut berani nggak ngambil konsekuensi gitu. Walaupun kadang-kadang saya paham pikiran, perasaan dan logika itu nggak jalan. Tapi bayangkan kalau dari pacaran naik ke jenjang pernikahan dan kamu berharap dia akan berubah saat menikah, itu tidak akan pernah ada. Tapi jika si pasangan ini punya insight untuk berubah, ya kemungkinan untuk berubah ya pasti ada. Kuncinya ada di insight dia mau berubah atau tidak. Tapi kalau misalnya dia minta maaf, balik lagi, itu sudah bisa dipastikan nanti kalau dia punya kesalahan dia kayak gitu terus tuh. Gitu aja terus, maaf, minta mohon apa segala macam, sehingga kita yang berhak atas diri kita. Jadi kita sendiri yang menentukan mau dibawa kemana hidup kita, bukan orang lain, seperti itu. Karena yang menjalani hidup kita sendiri, yang membuat keputusan terhadap hidup kita sendiri. Orang lain boleh mengintervensi tapi tidak untuk pengambilan keputusan. Mereka, teman-teman sekitar sekelilingmu hanya memberikan option. Penentuan pilihan hanya ada di tangan kita, seperti itu. Jadi ya harus kuat untuk diri sendiri gitu. Makanya kalau saya bilang sisakan cinta untuk dirimu sendiri, karena dirimu sendiri yang bisa membantu untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau kita sendiri sudah tidak punya cinta untuk diri kita sendiri, ya kamu bisa bayangin hampanya hidup gitu. Kita udah ngasih 50% cinta kita ke pasangan, tiba-tiba dia mengkhianati, itu kan jomplangnya bukan main gitu. Dan kita nggak punya bantalan untuk siap terhadap kekecewaan seperti itu. Hubungan yang sehat itu hubungan yang tidak menyakiti satu sama lain. Jadi tidak saling menyakiti satu sama lain. Kemudian hubungan yang sehat adalah saling menguntungkan satu sama lain dan menumbuhkan hal-hal yang positif. Seperti itu. Nah, kalau dari dalam hubungan apapun, jangan berharap lebih kepada manusia. Semakin tinggi kita mempunyai ekspektasi kepada orang lain, berarti kita juga harus siap dong punya bantalan kecewa ini gitu loh. Karena pada saat kita jatuh, karena ekspektasi ini tidak sesuai dengan kenyataan, kita jatuh itu tidak langsung jatuh ke tanah, tidak langsung hancur lebur lah istilahnya. Tapi kita masih bisa diselamatkan dengan kita udah siap nih dengan kecewa. Saya tidak mengajarkan pesimis, tapi dengan siap kecewa, artinya kamu tidak menaruh ekspektasimu terlalu tinggi terhadap orang lain, seperti itu. Kamu mempunyai pilihan untuk memilih.
mau berteman di positive circle atau negative circle. Kamu punya pilihan untuk tetap berada di dalam toxic relationship atau kamu keluar dari toxic relationship ini. Sehingga pilihannya ada di kamu. Kamu mau sehat secara fisik dan psikis, tinggalkan. Tapi kalau kamu merelakan dirimu untuk disakiti, silahkan berada di dalam lingkaran toxic itu, seperti itu. Terima kasih Bu Viva yang telah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di podcast Psycho-Listening. Nah, buat teman-teman yang punya usulan untuk topik selanjutnya mengenai konten kami di Psycho, silahkan hubungi Instagram kami yaitu Psycho-Listening_. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan hubungi kami di nomor 0856 500 1875. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Psycho-Listening, apapun masalahmu, kami siap mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.